Salam cinta penuh kedamaian, balik lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih dan di podcast Misteri Semesta. Kali ini kita akan ngebahas tentang proses healing, proses yang lumayan ramai beberapa bulan terakhir ini. Ya, oke, sebentar lagi kita akan bahas. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Iya, terima kasih Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang udah support podcast Misteri Semesta ini dan juga meditasi online, dan tentu pasti terima kasih juga untuk semua donatur ya, karena tanpa donasi dari Bapak Ibu semua ya kita nggak bisa sering-sering bikin podcast seperti ini. Dan juga donasi nggak cuman disalurkan untuk proses podcast, tapi juga untuk proses membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Dan ya sebelumnya Pak Bunda, saya pengen kasih lihat sedikit kali ya keseruan waktu ini kita sempat melakukan soul action. Mungkin bisa dibantu? Soul Kid, saya sehat, saya cerdas, saya ceria dan penuh cinta. Kami di sini dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih berbahagia sekali diberikan kesempatan untuk kita bisa nanti berbagi kebersamaan Ibu. Kebetulan nanti kami akan ada memberikan sedikit ya bantuan untuk adik-adik untuk perangkat perangkat belajar sekolah, dan kemudian nanti mungkin kalau diperbolehkan di sesi acara kami akan menyampaikan sedikit tentang senam yoga. Kami dari berbagai yayasan Pesagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah memberikan support kepada kami, telah memberikan souvenir kepada anak-anak kami di sini, termasuk konsumsi, snack dan segala macam, dan memberikan pembelajaran meditasi kepada anak-anak kami untuk mencapai suatu kebahagiaan. Saya sedang bertumbuh, saya mau belajar menjadi anak yang baik, anak yang penuh cinta. Saya memaafkan diri saya sendiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Soul, Ibu, Bunda Arsaningsih yang sudah dengan sangat tulus memberikan pengarahan sekaligus meditasi kepada siswa kami yang memang anaknya itu agak temperamen. Tadi setelah diberikan pencerahan sama Bunda, itu kami lihat auranya sudah semakin positif. Begitu, jadi kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Dan untuk kedepannya kami sangat berharap Yayasan Cahaya Cinta Kasih ini untuk selalu mengadakan kerjasama khususnya dengan kami di SD Negeri 1 Pesagi, khususnya untuk membantu pendidikan karakter di sekolah kami. Ya, itu tadi laporan kegiatan ya, udah kayak reportase. Ya. Tapi berasa haru banget ya, apalagi waktu di sana yang kelihatannya Bunda ngasih semangat. Itu ngasih semangat doang atau gimana Bunda? Enggak sih. Pada waktu itu kita berbagi di SD Negeri 1 Pesagi ya, dan
ya mungkin karena sudah lama ya kita nggak pernah offline, dan kebetulan itu kesempatan pertama kita bisa offline dan kita mengumpulkan anak-anak. Sebenarnya saya hanya mengajak mereka untuk membersihkan luka batin anak-anak dengan proses memaafkan dan meminta maaf, ya terutama pada orang tua ternyata, dengan murid-muridnya, teman-temannya, guru-gurunya. Dan tidak, ya seperti biasa pada saat proses tersebut banyak anak-anak didik yang menangis, dan makanya bu gurunya sampai kaget semua. Saya pikir anak-anak didik saya biasa-biasa saja, baik-baik saja, mereka ceria. Tapi ketika diajak proses pemurnian, kok mereka menangis semua? Ya, karena tentu anak-anak punya beban ya secara mental, dan disinilah tugas kami dari Soul untuk membawa mereka untuk mampu menyembuhkan luka batin. Dan ini biasa secara reguler kemarin sebelum pandemi biasa kita lakukan ketika Yayasan Cahaya Cinta Kasih masuk ke sekolah-sekolah dari SD sampai universitas. Dan seru banget sih kelihatannya. Ya, cuman nonton video aja udah radiasinya tuh berasa gitu. Iya. Nah, apalagi pada waktu itu benar sekali berasa banget gimana harunya. Awalnya anak-anak mungkin masih jaim ya, belum benar-benar berani menunjukkan dirinya, tapi begitu kita tuntun, kita sentuh dengan proses meminta maaf, memaafkan pada orang tua, mulailah pecah tangisnya semua. Bahkan yang nangis tidak hanya anak-anak yang didik kita ya, yang dari SD, orang tuanya juga ikut nangis karena kebetulan mereka menungguin anaknya untuk menerima rapotan. Ya, jadi itu suasana benar-benar haru. Yang setelah proses pemurnian saya arahkan mereka untuk menghampiri orang tuanya dan memeluk orang tuanya, dan itu benar-benar menjadi momen yang ya semua orang yang hadir di sana ikut haru ya, terutama guru-gurunya tidak menyangka anak didiknya yang tadinya bandel-bandel sekali kok akhirnya mereka mengerti mengapa anak-anak didik mereka mempunyai kekerasan hati atau agak susah untuk diarahkan, agak nakal ya. Semakin nakal mereka, ternyata mereka mempunyai banyak pendaman luka batin. Iya, dan sebenarnya proses yang diberikan di sana berhubungan banget nih sama pembahasan kita kali ini nih, Bunda. Benar. Ini yang diangkat salah satu proses yang sempat naik obrolannya beberapa bulan terakhir lah. Dan itu berhubungan juga sama suasana Bali nih. Sekarang nih kan mungkin teman-teman yang di luar Bali ya masih hidup kayak biasa gitu. Gak enak banget katanya. Masih menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi di Bali kan beda nih. Kan sesuai dengan namanya Bali banyak libur gitu ya. Jadi ya seperti saat ini. Di Bali ini lagi ada proses liburan Galungan Kuningan. Ya, walaupun nggak terus libur ya, tapi di Galungan kemarin ada libur, nanti Kuningan juga ada libur gitu ya. Dan libur hubungan juga sama proses healing. Benar. Kemarin Lebaran juga. Iya, Lebaran banyak juga. Berlibur kan juga. Dan sempat ada viral juga di Twitter itu cerita tentang seorang anak yang dia baru masuk kuliah dan dia ngerasa penuh dengan tekanan dan dia bilang sama orang tuanya, Pak, sepertinya saya perlu healing ke Bali selama 1 bulan. Tapi dimarahin sama orang tuanya gitu. Kenapa dimarahin? Orang habisin kuliah gitu. Ternyata kuliah itu berat untuk mental saya dan saya perlu healing gitu. Nah itu kan prosesnya seperti itu, dan kata-kata healing ke Bali itu sempat naik banget, yang katanya orang nggak ngomong liburan ke Bali lagi tapi ngomongnya healing ke Bali. Orang Bali healingnya kemana ya? Malah orang Bali sering nggak ngerti tempat-tempat yang objek-objek wisata karena kurang jalan-jalan. Nah, sebenarnya yang pengen saya pengen kita bahas ya proses tadi tuh, healing dan liburan.
healing dan jalan-jalan. Apakah itu menjadi satu proses yang berhubungan? Karena kalau ngomongin masalah sakit, kan Bunda udah sempat nih bahas di di karma reinkarnasi, yang fragmen yang Dira itu yang mau sakit kok mau sehat kok masih mikir sakit. Udah itu sempat juga ngomongin antara medis dan klinik, itu udah sempat diomongin. Nah sekarang nih hubungan antara healing sama jalan-jalan itu sesuatu yang ada hubungannya atau memang dihubung-hubungkan aja? Sebenarnya ya kebenaran bertingkat jadinya kan gitu. Bagi mereka yang belum paham hanya sekedar ya ikut-ikutan ya, apalagi sekarang kan lagi di sosmed itu sedikit-sedikit healing kan gitu. Jadi mereka pun ikut-ikut dengan pola yang ada pada masyarakat. Mereka pikir dengan berjalan-jalan itu udah termasuk proses healing. Ya, jadi enggak salah juga. Karena sementara waktu mereka bisa melepaskan atau melupakan proses penat atau stres atau ketegangan, melupakan sesaat dengan proses jalan-jalan. Ada beberapa juga menghindari ya pekerjaan yang menumpuk dengan saya healing dulu gitu. Jadi itu antara alasan atau pembenaran ya untuk proses tersebut, ya itu masih tergantung pada sudut pandang mereka. Tapi kalau kesejatian atau kebenaran dari proses healing itu menurut saya ya, kalau memang mau healing nggak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh yang bikin kantong kering. Habis duit nanti sampai balik ke rumah lebih mikir pusing 7 keliling. Kan lebih baik kita pahami dulu konsep healing itu kayak apa gitu, sehingga tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi paham mengapa itu dilakukan. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas kan? Iya benar. Ya, karena banyak yang itu dah katanya seperti itu kok, ya udah saya ngikut aja gitu. Ini ada yang udah nanya nih, healing apa refreshing gitu. Nah itu, jadi salah kaprah deh semuanya, sesuai dengan ya opini orang boleh-boleh aja lah. Mereka kadang-kadang ya belum paham dengan konsep healing itu sesungguhnya bagaimana gitu. Ada yang bilang pelarian. Bener kan? Oke. Ya oke. Nah sekarang nih ngomongin masalah healing, kita seperti biasa lah, kita ngomong sebagai satu definisi dulu gitu kan. Wah, kalau menurut teman-teman yang emang penganut healing, refreshing adalah healing gitu, mereka akan bilang seperti ini. Bunda lo udah pernah bilang kalau kita bahagia kita sehat, bener kan? Bunda pernah ngomong gitu kan? Saya lagi nggak bahagia nih karena lagi kena mental gitu kan. Bahasanya kena mental, lagi kena tekanan batin segala macam. Lah saya kan healing, saya pergi ke satu tempat yang nyaman segala macam, membuat saya lebih bahagia, dan itu adalah proses saya untuk menyembuhkan diri saya. Bahkan bilangnya seperti itu. Itu gimana Bunda? Ya kalau mereka belum paham benar bahwa apa yang menjadi kebutuhannya dari tekanan mental itu, bagaimana menyelesaikan, dia tidak paham, ya mungkin bisa dianggap dengan proses dia melakukan hal tersebut itu dapat membebaskan diri dari tekanan mental. Karena ketika kita melakukan traveling, refreshing itu kita merasa kita bebas dari tekanan mental gitu. Tapi kan kalau terukur secara proses energi, tidak ada yang berubah tuh. Bahkan mungkin lebih banyak dapat tekanan lagi setelah pulang dari traveling ya. Susah, banyak kita kembali ke laptop lah istilahnya. Kembali lagi kita stres lagi. Ya nggak menyelesaikan, malah nambah masalah gitu. Dimana pekerjaan yang harusnya selesai jadi menumpuk, atau ya itu tadi bikin kantong kering ya, malah bikin masalah. Nah itu nambah lagi. Jadi ya mari kita pahami dulu
apa yang dimaksud dengan proses healing. Karena di sini kan Dr. Rasto juga selalu berhubungan dengan ranah dokter, itu selalu kan proses ke penyembuhan itu sendiri, healing itu sendiri. Nah, menurut dari sisi kedokteran, apakah itu juga proses healing? Ya susah untuk dijelaskan sih kalau misalnya kita ngomong dari proses kedokteran ya, karena kan ya lebih banyak dalam prosesnya adalah menghilangkan stres. Dan stres sendiri itu kan sesuatu yang ya dipercaya memang kalau misalnya kita keluar dari rutinitas segala macam itu ya bisa juga untuk mengurangi stres kan seperti itu. Cuman ya karena stres itu sesuatu ya, kalau Bunda bilang stres itu energi, makanya mungkin pembahasannya lebih cocok dengan proses energi ini. Jadi kita lempar-lempar bola aja dah terus. Ya enggak lah, ini kan membuka realita dulu, Dokter Asto. Ini ada satu yang penting juga Bunda. Iya. Healing kayak gitu menaikkan billing. Iya benar. Jadi pusing 7 keliling. Oh Tuhan. Ya, kadang-kadang gitu ya kan. Kalau ada orang datang ke saya dengan stres gitu, ya kan saya bisa semangatin itu. Ya harus bisa melawan stresnya segala macam. Atau mungkin ya udah mungkin perlu refreshing dulu segala macam. Tapi ya saya pengen nanya ke Bunda, gimana sih prosesnya seperti itu? Dan definisi healing itu kan menjadi satu pertanyaan. Kalau misalnya healing adalah jalan-jalan keluar atau healing adalah refreshing, itu sebenarnya healing itu apa sih kalau menurut seorang Bunda Arsaningsih? Jangan menurut seorang Bunda Arsaningsih lah, kita bahas ya sudah deh. Menurut narasumber Misteri Semesta. Ini kan pengetahuan yang kita berikan secara universal, jadi bukan hanya menurut saya. Mari kita bahas secara universal apa sih yang termasuk dalam konsep healing ya. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan manusia, tentu Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sempurna, sesuai dengan kapasitas sempurnanya manusia, ya kan? Nah, semua sudah dilengkapi oleh Tuhan. Hanya kemudian manusialah yang memilih, mempunyai akal budi, kehendak bebas, menentukan pilihannya untuk menjalani proses kehidupan. Nah, dari sinilah saya setuju dengan konsep bahwa barang siapa mengenal dirinya, mereka mengenal Tuhannya. Karena semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan tahu sebenarnya manusia itu butuh apa, ya, dan bagaimana keterhubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Pada saat manusia lalai dengan konsep jati dirinya, maka biasanya disitulah sakit akan muncul. Ya, sakit tidak hanya sakit secara berfisik, tapi juga ya ada, karena manusia mempunyai 5 dimensi tubuh, maka ya sakit dalam setiap dimensi ini saling mempengaruhi. Ya, mereka yang baru mengenal hanya realitas tubuh fisik saja, maka mereka pun hanya berfokus pada tubuh fisik. Sehingga disitulah ada proses ketika ada kerusakan pada tubuh fisik, itu ada sakit. Iya, penyakit. Makanya kan dibilang kalau ngomongin healing kebanyakan healing luka, healing ya masalah apa, dia ada masalah apa, kita kasih obat untuk yang sesuai dengan proses itu, atau perubahan pola hidup untuk membantu proses penyembuhan organnya. Cuman kalau yang ngomongin tadi kena mental itu kan bukan di situ mainnya. Ya, ini kan baru definisi. Dan ini juga emang mau nyinggung Dokter Asto, karena itu kan ranah dokter. Maka healing menurut dokter kan itu ada sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita dan rasanya saya juga nggak bisa menjabarkan hal tersebut karena bukan bidang saya. Sedangkan kalau kita bahas healing dengan proses 4 dimensi tubuh ini, tubuh mental, emosional, tubuh prana, dan tubuh spiritual. Ya,
Nah, ini memang pembahasannya akan lebih dalam proses workshop Soulmatter. Ya, karena untuk mengenal dimensi tubuh. Maka dari ketika kita paham dengan ini, karena ini adalah tubuh energi, maka keselarasan, keharmonisan pada proses energi akan mempengaruhi proses kesehatan seseorang. Ya, jadi dalam konsep energi, proses orang itu sehat terjadi ketika energi mengalir dengan baik pada tubuh energi orang tersebut. Nah, proses healing berarti ada potensial energi yang harus ditambahkan dan mengalir pada proses orang tersebut. Ya, karena orang yang sakit berarti ada entah itu sumbatan dari proses energinya, ada penumpukan stres psikis yang memang akan berpengaruh pada tubuh energinya. Nah, di sini dipilah lagi healing ini, ya, dengan kapasitas apa dia berhubungan dengan tubuh prana, berarti ketidakharmonisan pada tubuh prana seseorang. Ya, energi tidak mengalir, ada kebuntuan entah itu cakra, meridian, karena berhubungan dengan tubuh prana. Dan energi akan mengalir menuju organ. Nah, di mana ada sumbatan, disitulah terjadi suatu penyakit. Nah, begitu juga dengan tubuh emosi. Kalau ada sumbatan di emosinya, ya sakitlah dia. Begitu juga tubuh mental, begitu ada sumbatan, sakitlah dia. Apalagi di tubuh spiritual. Ya, begitu ada blok, ya, ketidakterhubungan dia dengan energi Tuhan atau malah energi lain yang menempel pada tubuh energi tersebut, maka ya akan terjadi penyakit. Maka sakit ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi fisik saja. Bahkan dokter juga mengatakan bahwa 80% penyakit berawal dari psikis. Nah, disinilah kita harus mulai mengenal jati diri kita. Nah, di pembelajaran workshop Soulmatter kan kita mengenal jati diri kita, apa yang kita bawa, apa yang kita miliki. Sehingga dengan sini kita bisa pilih, saya mau healing apa ini? Mau healing kalau memang saya luka, ya healingnya pergilah ke dokter. Selesaikan dengan proses yang sesuai untuk fisik, ya istilahnya sakit di fisik. Kemudian kalau lagi sakit fisik, apakah healing dengan jalan-jalan itu menyembuhkan? Ya enggak lah. Malah mungkin dengan fisik yang sudah terkuras dan sakit, diajak jalan-jalan malah tambah pusing 7 keliling. Ya, ngedrop lagi. Ya, jadi ya mari kita amati proses healing yang tepat untuk diri kita, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Oke. Nah, kalau yang Bunda ngomong kayak gitu nih kan yang muncul di pikiran saya adalah, ya Bunda kan enak, Bunda udah kenal 5-5-nya. Begitu ada sesuatu Bunda udah langsung tahu, ini kan berarti ini masalah di mental saya nih gitu. Orang nih masalah di fisik nih. Tapi kan kadang-kadang sebagai seseorang, ya kalau saya sebagai dokter juga akan ngelihat orang, oh ini tensinya tinggi nih, kan misalnya seperti itu. Oh ini berarti masalahnya di sini. Tapi kan orang nggak semua paham seperti itu. Dia cuma ngerasa kok badan nggak enak ya. Apalagi dia lagi kerja, terus atasannya tiba-tiba manggil, ngasih koreksi segala macam. Aduh, kena mental nih. Aduh, ini mental health gue terganggu nih gara-gara diomongin sama atasan, misalnya seperti itu kan. Nah itu gimana ya, kalau nggak ngerti berarti kan nggak bisa ngasih treatment yang tepat. Maksudnya kalau misalnya ternyata yang bermasalah itu di mental, yang diselesaikan itu di prana, bisa? Ya tidak. Jadi dia akan terus ya bolak-balik gitu, bolak-balik aja. Enak sebentar menurut pikiran kan, karena juga proses mental ini kan bisa orang dengan tersugesti. Wah ini bagus ke sana, terus dia merasa bahwa oh saya pulang dari sana pasti sehat, saya bagus. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan, sehingga dia akan kembali lagi dengan masalah yang sama. Ya jadi kalau mau
tepat sasaran ya dengan proses healing ini, ya kenali jati diri kita, pasti yang bermasalah pada tubuh kita, 5 dimensi tubuh kita ini, sehingga disitulah kita dapat menemukan solusi apa yang harus diselesaikan. Jadi konsep healing itu enggak gampang gitu loh. Kalau saya lihat orang, wah ya ini kan belajar dari permasalahan saya dulu terlalu euforia menjadi seorang penyembuh, sehingga saya pikir wah hebat jadi penyembuh, saya harus sembuhkan banyak orang dengan ilmu yang saya miliki, dengan kemampuan ya segitulah menurut saya itu yang paling tepat, paling bagus. Dan apa yang terjadi ya ternyata walaupun orang mengatakan saya sakti, ya saya tidak bisa menyembuhkan banyak orang. Hanya mereka menghilangkan rasa sebentar dengan sugestinya atau apa, terus kemudian dia merasa baikan, tapi begitu lagi berlanjut dan mereka akan sakit kembali. Karena blok-blok energi itu negatif itu masih menempel pada diri mereka. Karena sumbatan-sumbatan itu mereka ciptakan pada diri mereka. Diciptakan? Iya. Yang ciptakan ya dari pikiran mereka, perasaan mereka, emosi mereka. Belum lagi kontaminasi. Ya, kontaminasi energi ini juga cukup mempengaruhi. Banyak orang nih bilang, Bunda, waktu saya tuh di Jakarta saya susah sekali tidur. Saya nggak pernah merasa nyaman. Saya di Bali nih saya healing loh, bener-bener saya tuh healing. Kenapa begitu? Karena begitu di Bali, saya nyenyak sekali tidurnya gitu ya. Ada beberapa orang mengatakan demikian. Oh ternyata dia sensitif dengan kontaminasi stres di Jakarta. Jadi perubahan energi membantu dia untuk lebih rileks. Ya, dengan proses tersebut dia merasa lebih sehat. Ya, bisa juga demikian. Terus contoh lagi ya, karena sensitivitas terhadap energi, seperti kita bahas dulu Dokter Asto, empat ya. Iya. Karma, reinkarnasi dan empat. Nah ya, empat. Itu nanti kan linknya di bawah disiapin ya, mungkin teman-teman. Oke. Jadi kan itu juga termasuk proses healing ketika dia mulai menyadari dirinya. Oh ya ternyata saya peka dengan energi nih. Setelah WSM workshop Soul Matter, saya jadi tahu, oh ini ternyata saya terkontaminasi sebenarnya dari dalam diri saya, enggak apa-apa. Kemudian dia mulai, karena dia belajar, dia paham dengan dimensi mana yang kotor, dia bersihkan dan dia menjadi baik. Ya, jadi ya pertama paling bagus dalam kalau kita ingin ada perubahan menuju kesehatan, ya pahami dulu sumber dari permasalahan diri kita. Jadi bukan hanya sekedar saya healing terus deh, saya jalan-jalan terus, nanti kantong kering, ya malah jadi masalah lebih banyak lagi. Mari kita mengenal diri kita dan kita menyadari proses apa sih yang bermasalah gitu. Nah, tapi ini ada yang nanya nih Bun. Niloh Yuni, Bunda, jika kita JJS apa jalan-jalan santai. Jalan-jalan senang atau apa? Jalan-jalan santai ke tempat-tempat yang indah, makan makanan enak yang membuat kita senang. Apakah secara nggak langsung sudah bisa menyembuhkan sakit kita? Tergantung sakit apa. Kalau lagi lapar, kemudian kita jalan-jalan santai ke tempat yang makanannya enak, ya laparnya tersembuhkan karena kita makan. Tapi sakit yang mana yang tidak tersembuhkan, makanya perlu diamati lebih dalam. By the way, nanti linknya di deskripsi aja ya, jangan dimasukin di sana. Iya, tergantung. Takutnya nanti kalau dibilang makannya enak, ternyata makanannya penuh kolesterol juga ya, bukannya tambah sehat ya. Kadang orang itu baru merasa saya lebih enak setelah saya pergi keluar rumah, jalan-jalan santai. Kalau di rumah terus saya sumpek. Ya, padahal masalah kita sehat tidak, ya tubuh energi atau tubuh fisik kita ya tetap sama selama tidak ada perubahan proses energi dalam diri kita. Itu hanya sekedar kita melupakan karena ada objek lain yang menjadi fokus kita. Tidak lagi kalau misalnya
Saya di rumah nih rasanya badannya pegel semua. Aduh, jalan-jalan yuk, santai. Orang Bali bilang mesliahan. Orang Jawa bilang ya jalan-jalan lah biar agak nyaman gitu. Ya sebenarnya penat di tubuh kita ya masih ada, cuma fokus kita, pikiran kita bahwa kalau jalan-jalan itu akan membuat melihat pemandangan yang lain, jadi nggak sumpek gitu. Ya itu bagian dari proses pikiran kita saja sebenarnya. Tapi energi yang kita bawa atau tubuh fisik kita ya tetap dengan kondisi begitu pulang ke rumah ya sakitnya masih kerasa lagi karena itu belum terselesaikan. Ya jadi ya proses healing itu ada proses pertukaran energi. Ya, energi mengalir, perubahan. Nah, kalau diri kita buntu semua, secara energi tidak terjadi sirkulasi yang baik atau cakranya buntu, meridiannya buntu, mari kita lihat, kenali diri. Dari mana sih sumber dari penyakit dari 5 dimensi tubuh kita ini? Ya, ini kan perlu edukasi, perlu pengetahuan baru ditambahkan. Jadi kenapa ya saya ajak yuk semua bertumbuh, ayo belajar, jangan hanya sekedar urusan yang berfisik. Ini loh ada 4 tubuh kita yang harus kita pahami, mengenal jati diri. Di sana pentingnya, akhirnya kita bisa lebih fokus pada bagian mana yang harus saya sembuhkan. Oke. Nah kalau tadi Bunda ngomong proses healing kan adalah proses di mana aliran energinya itu lebih lancar gitu ya. Semakin lancar, semakin bagus karena yaitu ngasih kayak anggapannya kayak nutrisi segala atau proses energi yang diperluin untuk penyembuhan itu berjalan sendiri kan gitu. Nah, tadi Bunda juga sebutin bahwa orang memproduksi sendiri sumbatan-sumbatannya. Tapi itu bisa juga kan bukan dari dirinya sendiri kan. Bisa dari orang lain gitu. Dari orang lain. Makanya kalau yang dari luar dari tubuh kita sebut dengan kontaminasi energi yang negatif, entah yang dari lingkungan kita atau dari yang dari luar diri kita. Oke, jadi kalau yang tadi dibilang dia lagi kerja dimarah-marahin sama atasannya, sama teman supervisornya segala macam, dan dia jadi kena mental itu bisa beneran terjadi? Bisa. Soalnya kan banyak juga yang bilang itu kan kamu kamu aja nih yang kebanyakan dia anggap serius atau gimana, tapi sebenarnya beneran bisa terjadi proses seperti itu. Nah, jadi tubuh mentalnya jadi kotor. Dimensi mentalnya kotor. Betul. Dibawa jalan-jalan? Kotor juga. Tetap kotor. Bisa tambah kotor gara-gara? Bisa tambah kotor karena pergi ke tempat-tempat yang di mana di sana banyak rekaman mental negatif, seperti stres misalnya. Tempat-tempat ya. Saya ada contoh nih si Asa ya. Dia biasa belajar di perpustakaan, gitu. Ya kemudian dia pergi ke suatu perpustakaan yang berbeda. Tapi pulang dari sana dia kok merasa energi kok nggak enak, mama ini kok begini begitu. Dia bilang sakit kepala dan ternyata perpustakaan yang terakhir dia datangi penuh dengan energi stres. Dan pada saat itulah dia terkontaminasi dari energi tersebut. Maksudnya healing, maksudnya refreshing, maksudnya hening. Tapi malah tambah kotor, malah tambah sakit. Ya. Cuman kan nggak semua orang tahu ya. Iya, ya itulah perluas realita kita, mau bertumbuh apa tidak gitu. Kalau mau mandek segitu, ya terima aja. Tapi banyak loh orang gara-gara dia sakit yang tidak kunjung sembuh, akhirnya dia mencari dan akhirnya berhasil menemukan solusi ya dari masalah yang muncul pada dirinya karena ada keinginan untuk bertumbuh. Akhirnya ya ada loh ternyata begini begitu gitu. Saya kok ini ya tadi saya sempat nyeledet dan melihat berhubungan dengan orang selalu berhubungan healing itu dengan
elemen tubuh. Ya. Jadi ini Bunda, perlukah kita mempelajari elemen diri kita? Contoh saya kan elemen bumi, jadi healingnya jalan kaki tanpa telapak kaki. Kalau elemen air, dia jalan kaki tanpa alas kaki alas maksudnya. Kaki. Makanya kaget. Serem juga tanpa telapak kaki. Tanpa alas kaki. Kalau elemen air, dia harus ke pantai. Kalau elemen api, bakar diri. Gak, coba dia sadar nanya, aku elemen api healingnya gimana ya? Tidak demikian ya Ibu ya. Ini kan baru asumsi dari orang-orang gitu ya. Jadi kalau saya harus ini dilihat dari situ, tidak demikian. Karena sejatinya ya memang tubuh manusia terdiri dari beberapa elemen, tapi bukan itu sebenarnya fokusnya. Kan proses ini pun sebenarnya udah jadi kalau proses retreat segala macam orang menyarinya 5 elements gitu. Iya. Elemen apinya diperbaiki. Sebenarnya ya kan ya kebenarannya masih boleh-bolehlah mereka mungkin di situ. Tapi nanti kalau sudah lebih dalam paham baru bilang ya mereka masih seperti itu. Misalkan ada yang pakai singing bowl supaya energinya terbersihkan, ada yang pakai kristal lah, pakai berendam lah dengan air dan sebagainya. Ya sudahlah gitu, karena mereka baru berorientasi pada tubuh fisik. Ya. 5 dimensi tubuh yang Bunda omongin itu kan fisik salah satunya. Ya, salah satunya. Itu ada hubungan sama yang dibilang Maya Kosa. Iya. Karena 5 dimensi tubuh itu berhubungan dengan Maya Kosa itu sebenarnya. Jadi kalau mau healing itu sebenarnya bukan harus mikirin 5 elemen, tapi mikirin Maya Kosanya. Benar. Maya Kosa tuh dimensi tubuh ya, ada fisik, mental, emosional, spiritual, energi prana. Oke. Nah, ini ada nanya, untuk definisi healing udah cukup ya sepertinya ya, di mana energi bisa mengalir, tidak ada blok. Tidak ada blok. Ya, sirkulasi mengalir dengan baik, tidak ada blok. Ya, itu namanya sehat. Ya. Kalau sirkulasinya bagus, maksudnya dia mengalir, tapi alirannya kurang, bisa nggak sih, Bu? Nah, kalau saya bayangin itu kayak sungai lah gitu kan. Terus sungainya tuh ngalir kok lancar, tapi ya lambat. Ya lumayan lambat, tapi debit airnya kecil, jadi itu nggak bisa dibilang sungai, itu dibilangnya selokan gitu kan. Tapi ngalir terus gitu. Tapi selokan bukan sungai. Itu pengaruh nggak sih sama yang emang alirannya deres gitu? Iya pengaruh dong. Ya kalau dia alirannya debitnya kecil gitu, maka yang dialiri pun sedikit kan gitu. Untuk ngaliri sawah dengan air yang kecil kan nggak bisa, sawahnya luas. Jadi yang penting itu kan sesuai dengan keselarasan, keharmonisan daripada masing-masing dimensi tubuh tersebut. Ya, jadi ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehat bagi si A kan berbeda dengan sehat bagi si B, karena kapasitas energinya berbeda. Nah, disinilah kenapa manusia itu unik. Jadi tidak bisa dengan perlakuan yang sama untuk setiap penyakit. Ya, bisa aja terlihat di luar seperti yang tadi Dr. Asto bilang adalah hipertensi. Tapi kalau dilihat dari proses dimensi energinya, bisa aja hipertensi itu karena kecemasan, ketakutan yang berlebih. Karena orang-orang yang di sisi mental ketakutan berlebih ini akan merusak daripada organ ginjalnya, sehingga terjadilah hipertensi. Ya, ada orang yang bilang, saya pola makan saya sudah baik, saya tidak makan garam, saya sudah olahraga, saya sudah ini, tapi kenapa dia bisa sakit hipertensi? Dia bilang tidak ada keturunan, tapi kenapa hipertensi? Oh, ternyata ada ketakutan yang besar sekali di dalam dirinya. Padahal sudah minum obat juga hipertensinya tidak turun-turun. Jadi kalau memang itu tubuh sakit karena fisik aja, dengan obat
dokter ini aja selesai. Paling gampang itu dengan sakit fisik saja, karena sebab dari sakit fisik dikasih obat dokter, selesai dah. Tapi begitu obat dokter ini tidak mempan, berarti ada apa di balik itu. Dilihatlah di tubuh energi ini, di mana yang tidak selaras. Ya, jadi ya harus mulai mengenal diri. Apa sih, kalau kita kan paham, oh itu dimensi ini yang kotor, oke, bersihkan. Mulai lagi energinya mengalir dengan baik. Makanya banyak ketika saya setuju juga dengan para dokter bahwa penyakit itu muncul karena 80% karena psikis tadi, dari pikiran, stres, ketegangan, kecemasan. Nah, itulah yang menimbulkan dampak terbloknya energi-energi pada cakra-cakra atau meridian, sehingga energi segar prana yang sehat tidak bisa, yang dibutuhkan oleh tubuh tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita dan membuat organ itu kekurangan energi dan mulai sakit. Jadi memang konsep di proses healing ini saling tidak bisa hanya dilihat daripada satu sisi fisik aja, tapi holistik, menyeluruh dari 5 dimensi tubuh ini. Oke, ada yang bilang juga, ada yang dulu hipertensi tapi setelah healing alasul tensi relatif normal stabil. Saya nggak ngerti kenapa healingnya dikasih tanda petik. Mbak Sandi mungkin bisa dikasih penjelasan kenapa kok tanda petik ya. Jadi ya tadi ya prosesnya seperti. Nah, nggak ngomong kayak gini saya jadi keinget sedikit tuh kan, waktu itu pernah ketemu sama orang ya, dia punya satu retreat center lah gitu. Terus pas ngomong gitu, kita lagi ngobrol biasa, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Bunda. Kamu nih ada blok di tenggorok. Blok di tenggorok. Itu tuh karena kamu ngeblok sendiri. Jadi apa yang ada di pikiranmu sampaikan, langsung sampaikan, jangan ditahan. Apapun itu sampaikan aja, itu akan menghilangkan bloknya. Bisa gitu ya, Bun? Gimana ya kalau saya tuh mengatakan ya, satu sisi ya menurut orang itu baru segitu pemahaman, ya oke lah. Tapi kalau mau lebih dalam lagi ya saya bilang tidak semua terselesaikan dengan proses seperti itu. Makanya kan manusia tuh unik. Mengamati tidak bisa pukul sama rata. Satu pengetahuan ini dipakai untuk semuanya, tidak. Tetap semua punya porsi masing-masing. Nah, kalau bloknya karena apa? Nah, itu kan bloknya harus diidentifikasi lagi, lebih menjurus lagi. Blok-blok energi ini kan banyak sekali, Dr. Hasto. Ada blok energi yang memang dia sudah bawa dari kelahirannya, ya, istilahnya benih-benih karma yang sudah tersimpan di cakra-cakra mereka. Misalkan ada seseorang yang punya past life, dia mempunyai permasalahan dengan liver di past life, ya. Sehingga tanpa disadari rekaman past life itu membuat blok energi yang tersimpan, yang kita sebut dengan benih karma penyakit ini ada di liver mereka tersimpan. Jadi baru lahir ya dia sudah bawa itu. Sehingga ya kalau kita hanya sekedar sekarang memperbaiki padahal bawaannya sudah ada kecenderungan kecacatan di situ, maka upaya itu akan agak susah untuk diperbaiki, kecuali ya itu tadi ada proses di mana seseorang mampu membersihkan blok energi yang dalam ya dari benih karma tersebut dapat terbersihkan. Ya, jadi blok energi itu bisa banyak, seperti rekaman blok energi dari rekaman emosi negatif. Ya itu kan kalau kita di kelas kemarahan ada yang kalau kita bahas sumbatan energi itu bisa dibawa dari past life sampai di
delta sama itu kan blok Kelas energi. kemarahan tuh bukan ngajarin kemarahan kan? Bukan. Membersihkan diri. Bagaimana kita healing itu sebenarnya di soul ini semua healing. Cuma kan tidak kita bahas healing itu secara vulgar supaya kenapa? Karena saya nggak suka dengan sistem bahwa saya menjadi healer. Kenapa? Orang akan enak aja datang pada saya seperti dulu. Tolong dong sembuhin saya gitu. Saya sudah selesai di situlah. Saya nggak mau itu. Sekarang saya ubah. Proses ini adalah ya itu mengenal jati diri. Supaya apa? Mereka mengenal dirinya sendiri dan mereka mampu menyembuhkan dirinya sendiri, titik. Saya hanya memberikan ini loh metodenya, caranya begini. Kan saya nggak capek-capek lagi Dokter Asto kayak dulu ditinggal ngurusi ngobatin orang aja. Sekarang kan saya juga punya waktu untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk banyak orang, Untuk healing. banyak lagi untuk healing jalan-jalan kalau ini. Ya seperti itu. Sebenarnya dari proses apapun itu kita bagikan, apalagi di workshop itu ya sebenarnya proses healing. Seperti tadi di Desa Pesagi itu proses healing juga, bahkan healingnya lebih dalam. Coba bayangkan luka batin anak-anak itu dibersihkan, kan itu membuat mereka, ibunya tadi bu gurunya aja bilang auranya sudah positif, padahal anaknya tadi karakternya seperti itu. Perubahan. Proses healing selalu ada proses perubahan. Selama tidak ada proses perubahan energi, namanya bukan healing, gitu, bukan penyembuhan. Nah disinilah apakah benar yang datang dan tersembuhkan itu benar-benar ada perubahan energi atau sekedar merasa lebih sehat. Nah, kalau dengan metode Soul Matter semua dapat terukur perubahan sebelum dan sesudahnya. Jadi konsep daripada healing yaitu tadi mengalirnya dari power energi besar ke proses di mana terjadinya penyakit dan proses membersihkan sumbatan-sumbatan pada diri energi seseorang. Nah, kalau kita mau lebih ini lagi apa ya? Ya belum boleh diomongin, nanti aja deh. Gini nih kalau sama Bunda nih. Udah pengen aja. Sudah bikin aja ngomong tapi belum. Ya sudah. Saya kan hanya mengikut, belum saatnya itu biasanya ada satu nih yang protes. Kayak lagi absen. Istighfar Maulana biasanya bilang, "Oh, apa? Masih ada yang ditahan-tahan." gitu. Bukan gitu ya. Kita kan ya sesuai dengan, kita juga sharing juga terukur dengan Soul Matter supaya urutannya pas dan akhirnya bisa dipahami dengan lebih tepat seperti nanti itu. Kalau terlalu dalam orang bingung juga. Nanti Nggak, maksudnya kalau nanti tidak sesuai dengan realitanya, dia akan malah hal yang akan kita sampaikan baik tidak akan diterima baik oleh orang lain. Jadi kenapa ya berbagi itu sesuai dengan kebutuhan dulu. Nanti mungkin di podcast berikutnya kita akan atau bahas. mungkin di kelas-kelas yang lebih dalam. Iya. Oke. Ini ada Antomi Juliandra. Semua pada akhirnya kembali ke pengenalan diri ya Bunda, yang akhirnya auto healing setiap aspek yang bermasalah di kitanya, sekalian bertumbuh. Betul. Jadi ya semua dengan sakit itu adalah cara alam ini ya untuk membuat orang itu aware dengan dirinya, peduli, menyadari bagaimana dirinya. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita harus selalu harus merasakan sakit dulu baru kita itu bertumbuh, awakening, ya, mulai aware dengan diri kita? Mengapa kita tidak mulai dengan dari awal ini sudah menyiapkan diri untuk atau belajar dari pengalaman orang lain, kita sudah punya kesadaran untuk memperbaiki dirinya gitu. Kayak gini ya Bunda, ada yang menanya nih. Selamat malam Bunda, misalnya saya merasa tegang, lalu saya duduk hening, mengenali diri, menggali apa yang membuat saya tegang, lalu menyelesaikannya sehingga merasa lega. Apakah itu udah masuk healing ya Bunda? Ya, selama dia mengenali apa yang menjadi proses ketegangannya dan mereka bisa menerima
kemudian menyadari dan memperbaiki. Selama proses ada perubahan secara energi, ya itu sudah termasuk healing. Tapi ya kembali lagi, proses healing itu ada proses mengalirnya energi dari mengalir dari potensi energi yang tinggi ke potensi energi yang rendah. Ya, kalau saya amati dengan proses ini, sekuat apapun seseorang mengenali dirinya, tahu, tapi selama dia tidak melibatkan kekuatan Tuhan untuk bekerja atas dirinya, maka proses healing tidak terjadi. Ya cuma segitu aja. Tidak terjadi atau tidak maksimal? Tidak, ya terjadi tapi tidak maksimal, ya mungkin itu lebih tepat, Dr. Hasto. Karena tidak mengubah. Ya, menurut dia ya itu sudah nyaman, sudah baik, tapi tidak mengubah. Karena kapasitas energi saya sekian, kemudian saya punya beban, kemudian saya ingin bersih dari beban ini. Lah yang gelontor beban saya nih siapa? Istilahnya kalau ada sumbatan di saluran pipa ini, power saya cuma sekian, udah mentok nih tersumbat. Ya ini pipanya, terus ada sumbatan sekian. Lah power saya tuh sekian. Saya sadar nih, ini ada masalah. Tapi power saya cuma sekian. Bisakah mendorong sumbatan ini keluar? Saya tahu ini sumbatan, tapi saya enggak, power saya sekian. Jadi tidak ada yang berubah. Begitu ada kesadaran dan ada power energi yang lebih besar mengalir, mendorong sumbatan ini, barulah air itu bisa mengalir. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi di sini proses healing adalah ketika ada potensi energi yang besar yang mengalir, yang membebaskan sumbatan-sumbatan tersebut. Nah, potensi energi yang besar ini bisa dari orang yang membantu proses yang dianggap powernya besar. Tapi kembali, apakah benar mempunyai power yang besar yang mampu membersihkan sumbatan? Karena tergantung kapasitas. Nah, kalau dari proses saya mengamati, ternyata yang mampu membuat proses seseorang tersembuhkan adalah kekuatan Tuhan. Nah, disinilah kita menyadari bahwa sejatinya Tuhan menciptakan manusia sempurna untuk akhirnya manusia itu menyadari bahwa yang mampu menyembuhkan dirinya ya adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Bagaimana manusia itu terhubung dengan Tuhannya, dan energi Tuhan membantu proses menyembuhkan tubuh fisik, tubuh energi manusia itu. Ya, makanya semua kembali pada barang siapa mengenal jati dirinya, dia akan mengenal Tuhan, dan Tuhan akan bekerja untuk dirinya sehingga proses penyembuhan secara holistik dapat terjadi pada 5 dimensi tubuhnya. Bersih secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ya. Tanpa harus pergi ke, nggak perlu kemana-mana, di tempat dalam wisata. diri. Enggak ya, iya kalau tempat wisata kadang-kadang malah kontaminasinya, energinya kotor, orang stres ke sana. Ya, jadi banyak energi-energi negatif. Ya, kenapa enggak kita masuk ke dalam diri kita, ya, ke dalam batin kita, dan kita menyelesaikan diri kita. Itu lebih ke proses healing. Karena apalagi ada kesadaran melibatkan kekuatan Tuhan. Mau terhubung sama Tuhan itu kan tidak mudah. Kalau kita lagi marah-marah, apakah bisa orang tersebut terhubung dengan Tuhan? Tidak. Berarti kan harus ada tahapan dulu, proses pemurnian batin, agar yang gelap itu terbersihkan, dan kemudian barulah energi Tuhan mengalir untuk menyembuhkan. Kecuali loh, kita bertemu dengan orang yang punya potensi proses keterhubungan dengan Tuhan yang besar. Ya, jadi banyak dikatakan bahwa orang-orang suci, ya,
walaupun bukan menjadi seorang penyembuh, tapi sesungguhnya dia adalah seorang penyembuh. Tapi orang yang sebagai penyembuh belum tentu orang suci, gitu. Nah, inilah yang akhirnya menarik bagi saya, dan saya saya tidak mau lagi hanya menjadi seorang yang penyembuh. Saya ingin mengarah pada kesucian. Karena saya melihat banyak orang suci yang tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka bekerja dalam diam, tapi energinya mengalir dan menyembuhkan. Ya, jadi proses inilah yang sebenarnya kita harapkan. Bahwa ketika kita berada pada kesucian batin kita, mampu menjadi saluran energi Tuhan, power energi kita lebih tinggi atau terupgrade, ya, upgrade power energi dengan kekuatan Tuhan ini, secara otomatis kok energi ini akan mengalir pada orang-orang di sekeliling kita dan menyembuhkan mereka. Enggak perlu pakai embel-embel seorang penyembuh. Itu kan baru penamaan oleh manusia lainnya. Tapi kita enggak perlu, kalau kita paham di sini, dengan terhubung dengan Tuhan, kita akan tersembuhkan. Dengan power kita terupgrade dengan energi Tuhan, orang lain ikut tersembuhkan. Lingkungan kita menjadi baik. Ya, ini proses healing yang sesungguhnya. Jadi nggak usah terpaku pada proses saya ingin menjadi penyembuh. Menurut saya, sucikan diri, terhubunglah dengan Tuhan, maka secara otomatis menjadi saluran Tuhan untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan lingkungan kita. Iya, ini Bunda ngomong, Bunda bicara, Bunda jelasin tentang proses untuk mengubah kita perlu satu energi yang lebih besar, yaitu energi Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang menarik. Ini yang pertama dari Suban Sabik, atau baca gimana ya? Kalau salah mohon maaf ya. Emang ada kekuatan Tuhan di dalam diri manusia, Bunda? Ya ada lah. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan di dalam diri manusia, yang dia enggak akan hidup. Karena di dalam proses manusia itu ada roh yang merupakan percikan daripada cahaya Tuhan, kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, tergantung manusianya. Apakah dia mau memperkuat kekuatan Tuhan di dalam dirinya atau mengisi dengan kekuatan-kekuatan lain yang akhirnya menduakan Tuhannya. Bunda ngomong kayak gitu, lanjut ke sini kalau gitu. Makjul kata-kata Bunda tentang pengenalan jati diri, karena banyak penawaran healing selalu bilang terhubung dengan Tuhan. Tahu-taunya nanti belok sana sini. Oh iya, banyak yang makanya kenapa di podcast kita, ya, terima kasih supportnya dari Bapak Ibu yang sudah berdonasi untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih, sehingga kami dapat berbagi podcast ini, pembelajaran ini untuk banyak orang, membantu untuk mereka teredukasi untuk lebih paham dengan konsep kehidupan. Karena memang tujuannya seperti itu. Karena banyak kebingungan di luar sana, dan semua tentu merasa paling baik. Ya memang benar, kebenaran bertingkat ya menurut saya. Tapi kan di balik itu semua kita kalau seperti di podcast calo spiritual, ya, korban calo spiritual, ya itu kan sesuatu yang menjadi pilihan, tidak masalah. Tapi ketika kita teredukasi dengan pemahaman yang benar, sudut pandang yang benar, maka kita akan dapat memilih, ya, apakah ini benar, apakah ini bijaksana, apakah ini memang terukur, ya. Oleh karena itu metode soul meter itu sebagai metode untuk mampu mengukur kebenaran-kebenaran di alam ini, karena semua di proses alam ini ada energi, ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai di workshop soul meter, Bapak Ibu akan tahu, tidak lagi bingung, karena semua mengatakan menuju Tuhan. Apakah benar menuju Tuhan atau akan dibelokkan pada kekuatan yang lain?
Ya, jadi ya di era kegelapan, kebingungan yang ada saat ini, cahaya Tuhan itu menuntun kita untuk ini loh benar, oh ini loh salah, ya. Belajar melatih kita untuk menjadi bijaksana. Nah, inilah yang kita bagikan, kenapa kita angkat podcast pembelajaran ya yang sehari-hari aja kita temukan, sehingga tidak membuat kita kebingungan, ya. Tapi itu pilihan lagi. Ketika ada beberapa orang yang mencemooh apa yang kita bagikan, ya itu kan urusan mereka. Ya, kita hanya berbagi apa yang sesuai dengan soul matter, menjadi kebenaran. Oke. Iya, kan tadi banyak banget nih pertanyaan nih kan, kayak nanya gimana caranya tahu energi Tuhan itu udah masuk dalam diri kita pada saat healing, apakah hanya dengan merinding di tubuh fisik aja. Terus ada juga yang nanya gimana tahu bahwa laku yang udah kita lakuin itu tidak melenceng dari jalan Tuhan. Sebenarnya jangankan dua hal ini ya, maksudnya hal-hal yang sederhana kayak proses bahagia pun kalau kita tanpa alat ukurnya ya menjadi sesuatu yang rancu ya Bunda. Iya, seperti ya itu tadi, sama juga healing, sama juga bahagia kan gitu. Bahagia menyeruput kopi di pagi hari, apalagi lihat gunung atau apa, wah saya sudah bahagia, padahal tidak demikian. Sama aja, saya kembali healing, nah pulang-pulang ruwet lagi ya. Makanya disinilah ternyata akhirnya saya sangat bersyukur dengan metode soul matter, karena akhirnya kita tahu kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Dan mereka-mereka yang dahulu kebingungan, ya sebenarnya manusia ini kan pada kebingungan antara yang ini benar, yang ini benar apa yang itu yang benar, nanti saling bentrok sendiri. Ya, antara dua kubu udah bentrok sendiri. Kadang-kadang satu kubu pun bisa bentrok sana sini untuk kebenarannya yang mana. Tapi ya saya syukur dengan soul matter, ketika kita kondisi benar-benar netral, kita tahu kebenarannya. Oh begitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan lah Bapak Ibu sudah paham, mengenal jati diri, sehingga Bapak Ibu dapat lebih fokus dengan masalah apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, dan solusinya ada pada diri kita sendiri. Sehingga tagline di soul adalah soul is solution. Dan mari bertumbuh bersama. Dan mari belum closing. Belum ya. Biasanya kalau udah mari bertumbuh bersama langsung closing, ini belum, ini cuman ya, karena solusi ada di dalam diri kita sendiri, nggak ada di luar gitu loh. Dan orang lain tidak mampu menyelesaikan solusi kita. Makanya kenapa saya bilang saya nggak mau lagi jadi healer gitu. Kalau mungkin saya jualan menjadi healer penyembuh, wah lebih ramai lagi orang akan mau belajar, diiming-imingi dengan healer. Karena dulu saya tukang training untuk menjadi healer dan itu lebih ramai peminatnya karena semua bikin sehat. Tapi begitu saya tawarkan ayo mengenal jati diri, enggak sebanyak ketika saya berbagi menjadi tukang healing. Jadi healer. Iya, kenapa? Oh, apa ya? Mindsetnya beda. Ya, mindsetnya beda. Kemudian kalau ada label healer gitu kan, rasanya, kebanggaannya beda gitu dibanding oh ya saya mengenal diri saya, itu kan beda gitu. Tapi sebenarnya lebih berarti kita mengenal diri kita, kita tahu solusi untuk diri kita, dan kita tahu mau dibawa kemana hubungan kita. Salah. Kayak lagu. Habis tegang semua, saya rasa kok semua pada kaget gitu. Bunda. Keluar tiba-tiba mari bertumbuh bersama. Kirain dah semua selesai. Ya, ngomongin tentang ini kan tadi ada teman kita yang mau sharing nih, yang berhubungan dengan proses di mana lebih mengenal dirinya dengan proses soul matter. Mungkin bisa dibantu kita lihat sharingnya. Nama saya Nur Feli, biasa dipanggil Feli. Asal saya dari Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk lebih mengenal diri, awalnya sih untuk bisa mengukur ya
dari selama mengenal Bunda dari YouTube selalu penasaran, apa sih itu soul meter? Apa sih itu mengukur? Gimana sih caranya? Bisa ngukur apa aja? Tetapi setelah mengikut kelas-kelasnya Bunda dari langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek, hampir semua kelas yang sudah saya ikuti, saya menyadari mengenal jati diri itu kita bisa mengukur pencuri kebahagiaan itu apa. Apakah sudah bahagia? Apakah sudah berserah? Dari sana saya lebih mengenal diri sendiri. Nah, bisa diukur berapa ukuran kebahagiaan saya. Apakah masih memiliki emosi, ego, semua itu kan pencuri kebahagiaan ya. Nah, dari sana lebih mengenal diri sendiri. Rasanya sangat lega ya, sangat di luar ekspektasi. Tidak menyangka bahwa WSM itu begini. Sulit dikatakan, tapi rasanya plong sekali. Hingga tadi sesi terakhir, itu rasanya lega sekali. Bagi saya yang selalu berkesan dari semua kelas Bunda itu selalu pemurnian. Dari semua kelas online meditation yang saya ikuti hingga WSM, itu selalu pemurnian yang sangat berkesan bagi saya. Sepertinya ganjelan di hati itu semuanya dibersihkan. Jadi sudah nggak ada ganjelan di hati. Sudah rasanya seperti di reset ulang. Tentunya akan saya aplikasikan ya setiap hari. Tetap menjaga bahagia 10, supaya kualitas hidup saya juga lebih baik. Menjaga agar pencuri kebahagiaan itu jangan sampai ada. Iya, saya sangat yakin soul meter bisa membantu dalam menjaga kualitas hidup saya menjadi lebih baik lagi. Sejak mengenal Bunda dari YouTube hingga sekarang, saya merasa hidup saya tuh jauh lebih baik dari sisi emosi, psikologi, itu jauh lebih baik. Saya sih harapannya semakin banyak teman-teman, keluarga yang bisa ikut bergabung dalam soul, karena saya sudah merasakan manfaatnya. Pertumbuhan diri menjadi lebih baik. Soul itu saya rasakan ketika datang menginjak kaki di sini ya, seperti keluarga, dan saya harap itu bisa jadi keluarga kedua bagi saya. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. Iya, tadi sharingnya ada yang dibilang bahwa ngerasa plong, ngerasa benar-benar jadi lebih lega. Itu ya karena ada proses pengenalan. Iya toh? Ada proses pengenalan dulu apa yang harus diselesaikan. Dan ada proses pemurniannya. Iya. Ini sebenarnya satu paket ya. Proses healing ya. Ya kan untuk healing tadi kan sudah kita jelaskan harus identifikasi dari dimensi yang mana yang bermasalah. Sebenarnya fisik ini kan yang terakhir. Oh, fisik yang terakhir. Iya. Ya, fisik itu dampak yang terakhir. Kecuali kecuali sakit-sakit fisik yang kayak kayak waktu kemarin ya, saya mau podcast jatuh gitu kan. Itu sejatuh gitu terus Bunda langsung bilang, "Ayo deh meditasi." Ya, saya juga enggak tetap sakit ya, tetap sakit aja gitu. Keracunan yang luka. Seperti luka yang gitu. Tapi kalau yang lain berhubungan luka batin dengan ya, yang lain berhubungan dengan organ yang lain, misalnya permasalahan lever atau apa yang sebagainya, biasanya itu dampak dari proses buntunya sumbatan energi. Ada sumbatan baik maupun secara energi maupun ya secara fisik, dalam artian misalnya pola hidup yang kurang baik segala macam juga bisa ya. Juga bisa.
Nah dari situlah kalau dampaknya itu yang kita nyata itu yang berfisik, baru orang mencari kan, setelah sakit berfisik baru nyari. Kenapa sih? Itu sudah ada upaya dokter belum, baru dia bingung lagi, nyari lagi sampai pergi ke paranormal lah, hanya untuk mencari kenapa dia sakit. Kan itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Begitu ada permasalahan, sebenarnya sakitnya itu kan tidak hanya fisik aja. Kalau mau ditelaah lagi, sakitnya itu di sini, bukan, sakitnya itu di 4 aspek. Jadi aspek kesehatan jelas sakit fisik, ya kan? Aspek kesehatan, hubungan sakit juga, hubungan tidak harmonis, kemakmuran sakit, kantong kering tadi kebanyakan healing jalan-jalan ya, traveling ya, spiritual juga sakit. Jadi masalah ini kalau tidak selaras energi ini ya tidak bagus juga. Makanya disinilah ternyata semua permasalahan membuat orang kebingungan. Akhirnya solusinya apa? Kenali dirimu. Jadi kita bisa pilih nih permasalahan sakitnya di mana, dan kita bisa fokus kenapa begini. Soalnya kalau misalnya yang sakit itu mental tapi di ubek-ubek di fisik, nggak akan sembuh. Yang sakit di emosi ternyata di ubek-ubeknya di prana, nggak sembuh juga. Di spiritual ternyata mas saya di spiritual nih. Ya, ada program negatif atau ada jiwa santet. yang santet, ada jiwa yang nyungsep. Prananya diapain juga nggak akan sehat. Okay. Ya karena saya mengalami di situ ya. Dulu saya mengenal di proses prana, jadi hanya terbatas di tubuh prana. Saya pikir ya semua permasalahan di situ, ternyata tidak, karena ada yang lain yang di luar daripada proses itu. Ya akhirnya saya bebaskan diri saya tidak membatasi, tapi saya mulai mengamati lebih detail dari setiap dimensi itu, dan saya lihat oh memang akhirnya ya mentok di situ sampai akhirnya saya mulai membahas karma dan reinkarnasi. Barulah saya mengerti bahwa ya ini kan bagian dari rekaman jiwa. Jadi kenapa rekaman-rekaman benih-benih karma-karma juga mempengaruhi tingkat kesehatan dari 4 aspek juga. Makanya kalau gini kan tidak bisa ya, tergantung healernya, ya tergantung pada dirinya bagaimana mereka menjalani karmanya, pola hidup pikirannya, ya bagaimana karakternya, itu baru benar disebut proses penyembuhan paripurna. Jadi kenapa saya dengan wadah soul saya katakan ini proses healing di soul, penyembuhan jiwa ya soul ini, ya karena semua itu bersifat holistik dan tidak bisa hanya satu sisi saja. Jadi semua itu melingkupi segalanya, dan proses pengenalan diri inilah solusinya untuk kita bisa berubah, ya, mengubah hidup kita. Jadi tidak ya kalaupun mau sakit terus kita nuntut supaya sakit saya bisa sehat seperti dulu terus berupaya kemana-mana, padahal sebenarnya ya, kapasitasnya cuma segitu ya, akhirnya kan malah menimbulkan sakit yang lain, sakit mental, stres dengan sakitnya sendiri. Padahal cukup dengan proses menerima saja. Ya sudah, sudah tubuh fisiknya rusak, mau diapain? Ya sudah menerima, rileks, terima. Ya akhirnya kan merembet kemana-mana. Jadi ya kenapa saya akhirnya berpikir, kenapa enggak saya edukasi orang untuk proses mengenal dirinya, karena dengan itulah penyelesaian masalah akan didapat. Ya istilahnya kita akhirnya tahu kenapa saya sakit, kenapa saya begini, ya. Jadi tidak terus mempertanyakan kemana-mana, kehidupan kita hanya bertanya dari A ke B ke C sampai Z gitu, terus putar-putar tidak selesai-selesai. Mending kita duduk diam, menyadari dan bersyukur, oh ya Tuhan terima kasih, inilah, dan sembuhkan. Proses berserah kepada Tuhan adalah untuk menyembuhkan. Ya benar. Enggak sih, tadi pas Bunda ngomong kayak gitu terbersit gitu di pikiran. Saya nggak tahu sih, sepertinya saya tidak berpikir ke arah sana, tapi tiba-tiba terbersit aja.
kalau next episode adalah mystery healer. Terus ini mystery healing. Ya, nanti kita soul matter sama-sama ya. Budaya jiper kayak. Ya, tadi Bunda udah jelasin ini mana ya tadi ya. Saya ada satu pertanyaan yang belum benar-benar terjawab Bunda, yang tentang tadi kan ngomongin masalah energi dari Pak Muhammad Syaifullah, cuman terlalu di bawah sepertinya, saya belum bisa nemuin lagi. Cuman tadi dibilangnya gini, healing tadi Bunda ngomong masalah energi. Energi, alangkah baiknya energi yang maha kuasa, energi Tuhan. Walaupun ada teman-teman lain yang milih energi-energi lain, cuman kalau kita mau penyembuhannya dengan maksimal ya kita pakai yang paling tinggi, yaitu energi Tuhan. Nah, ditanyanya itu tadi adalah gimana sih rasanya energi Tuhan itu mengalir dalam diri kita. Soalnya kalau energi kan nggak kelihatan ya. Kalau misalnya dibilang nih, pada saat air kena tubuh kita gitu kan, ya, kayak kesiram gitu kan, kita bisa ngeliat, oh ini air kesiram, oh ya basah gitu kan. Tapi kalau energi Tuhan masuk kan kita nggak bisa lihat. Terus nggak ada rasa apa yang dicari atau gimana? Ya, berhubungan dengan energi Tuhan memang tidak terlihat, dan energi Tuhan sangat halus, sehingga kita perlu mengedukasi diri kita, menambahkan pengetahuan menuju dengan proses ketuhanan itu sendiri, ya, dengan proses energi, ya, paham dulu dengan konsep energi itu kayak apa, ya. Disinilah saya berbagi dengan Bapak Ibu dengan konsep energi yang lebih sederhana, jadi nggak pakai sesuatu yang gimana goib dan gimana ya, tapi inilah. Begitu kita mau aja meniatkan diri, semuanya itu bisa dipelajari. Kecuali sudah ada mental block, saya nggak mau orang itu nggak kelihatan, ya nggak apa-apa. Tapi ya nanti ujung-ujungnya sadari aja, mau nggak mau, nanti pada akhirnya semua manusia harus belajar ini untuk bisa kembali pulang. Itu aja. Berarti kalau sekarang belum belajar, ya butuh reinkarnasi lagi. Makanya saya juga akhirnya juga lebih slow. Lebih, kalau dulu kan masih euforia, ayo semua gaspol. Sekarang woles. Bener gak ini? Slow gitu loh. Kayak perlu belajar jadi anak Jaksel deh sama Mbak Sandi mungkin. Jadi lebih slow aja. Ya akhirnya ya mau nggak mau ada kok satu titik nanti semua harus akan sampai, toh akhirnya semua juga akan sampai pada pembelajaran tertinggi yang berhubungan dengan energi tadi, yaitu menuju Tuhan. Ya itu sama juga pertanyaannya Pak Muhammad Syaifullah tadi, gimana tahu bahwa laku yang kita lakukan tidak melenceng dari jalan Tuhan? Dengan proses energi itulah yang akan bisa menjawabnya ya Bunda. Yeah. Oke, kalau misal, ntar saya mau nanya, ini ada satu pertanyaan lagi emang, tapi sepertinya berhubungan sama yang tadi yang saya bilang. Nextnya adalah kalau misalnya benar secara soul matter, nextnya adalah mystery healer, itu saya simpan pertanyaan untuk nextnya. Bisa diukurin nggak Bunda? Ya sih. Oh ya sudah. Berarti simpen nih, nggak jadi nih. Bikin kepo ya. Mari bertemu bersama usaha. Nah kalau misalnya nanti ngomongin healer gitu kan. Healer itu kan berarti kita minta bantuan sama seseorang yang punya knowledge lebih, punya power lebih kan itu. Cuman kan muncul lagi nih satu proses di mana kapan apa semua harus minta bantuan healer, atau sebagian mana saya harus berusaha untuk lakukan sendiri, mana yang harus minta bantuan, itu penting juga nggak untuk proses healing itu sendiri? Iya. Karena semua kan sesuai dengan kapasitas. Sama yang tadi saya bilang, saluran itu kalau kapasitas saya cuma mampu dorong sekian, berarti kan daya dorongnya nih, powernya cuma sekian, ya jelas nggak akan bisa menyelesaikan.
Nah, oleh karena itu kan perlu bertumbuh. Mari bertumbuh bersama, itu bertumbuh. Kita tuh meningkatkan power energi kita, upgrade power kalau saya bilang. Tapi ingat ya, bukan upgrade power itu terus pakai aki yang banyak, pakai kristal yang banyak supaya bawa keris kemana-mana. Tidak, atau upgrade power terus bawa pergi kemana-mana minta bala bantuan, kekuatan yang lain gitu. Bawa boneka arwah. Oh, enggak begitu ya. Karena banyak orang memikirkan power itu dapat dari kristal, penyembuhan dengan kristal supaya sehat. Tidak demikian. Tapi sebenarnya kuncinya hanya satu, ayo bertumbuh. Bertumbuh itu bagaimana? Kenali diri, apa sih kurang dalam diri kita, melepas kegelapan dalam diri kita. Satu gelap terbuka, cahaya Tuhan masuk lebih banyak. Satu gelap terbersihkan, cahaya energi Tuhan akan masuk lebih banyak. Ya, jadi dari awal saya sudah mengajar Bapak Ibu untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, dengan cahaya cinta dan energi Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita ini udah masuk ke level energi yang udah masuk level energi Tuhan, itu sudah sangat cukup kuat lah ya, walaupun tidak powerful, sangat kuat karena kapasitas yang mampu ditampung baru cahaya cinta dan energi. Sedangkan tubuh kita ini kan ada tubuh prana. Prana itu bisa dari bumi, dari pohon, dari air, ya tadi yang masih dengan elemen 5 elemen tadi. Tapi itu pun tidak sebanding dengan proses energi yang mengalir dalam diri kita. Ya ada, tapi tidak cukup untuk membuat kita sehat. Kalau permasalahan permasalahan sakitnya itu di level yang lebih berat ya, misalkan ini kita harus proses penyembuhan itu setara. Proses setara itu istilahnya gini, kalau dia masuk di tubuh fisik ya sakit secara berfisik, tadi jatuh, ini oke, dokter sudah ada bagiannya. Kalau dia sakit di tubuh prana karena prananya yang bermasalah ya, energi prana kekurangan di situ, maka dengan energi prana ditambahkan aja sudah cukup. Akupunktur juga masuk bisa di situ ya. Ya, akupunktur dia masuk di meridian karena itu masih di tubuh prana. Ya, kemudian itu sudah cukup. Tapi kalau permasalahannya di tubuh emosional, maka penyembuhan dengan akupunktur atau penyembuhan dengan prana ini tidak cukup karena di emosi yang dikirim orang ke kita itu menumpuk sangat banyak dan itu butuh power yang lebih gede. Mungkin kalau dengan tubuh prana saja, dengan pernapasan, tai chi, reiki, dan semua yang berhubungan dengan prana-prana itu masih bisa terselesaikan walaupun tidak maksimal. Tergantung energi prananya kuat atau tidak untuk menggelontor tadi. Ya, jadi tetap potensial energi harus mengalir dari yang tinggi ke rendah. Tapi saya banyak mereka tidak mengelola proses energinya dengan bagus sehingga lowbat ya, bahkan kehabisan tenaga. Banyak penyembuh itu meninggal karena terkuras ya energi, akhirnya energi dia dipakai untuk membantu orang lain sehingga terkuras ya, sedangkan dia tidak punya cadangan energi yang cukup untuk dirinya. Ini yang banyak terjadi pada penyembuh ya. Jadi begitu habis mungkin menyembuhkan 1, 2, 3 orang aja sudah lowbat. Spoiler besok nih. Oh salah ya. Sorry. Gak apa-apa. Lanjut. Kemudian kalau dia berhubungan dengan ya itu tadi powernya harus ditingkatkan gitu. Begitu masuk di level emosi ya harus lebih kuat lagi. Kalau nggak kuat ya nggak bisa. Ya begitu juga mental, apalagi spiritual, ada yang ketempelan, ya harus dengan power yang lebih gede lagi. Jadi kenapa kalau mau semua dapat terselesaikan dengan bagus ya terhubunglah dengan kekuatan Tuhan. Lawang Tuhan itu sang sumbernya kok. Ya, jadi ya
Makanya disinilah akhirnya manusia itu boleh dibebaskan Tuhan bertumbuh kayak apa sih, terserah dengan kecerdasanmu, dengan ini silahkan. Akhirnya egonya dia mentok ya kan, dengan proses kehidupan akhirnya mentok ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya dia pun harus tunduk dengan hukum-hukum yang diciptakan Tuhan. Barulah dia bisa menyadari dan membutuhkan Tuhannya untuk proses menyelesaikan masalah-masalah dirinya. Ini kan proses healing semua, tidak hanya untuk kesehatan fisiknya saja, mental, emosional, spiritual, kemakmurannya, hubungannya, seperti itu. Jadi harus bahkan untuk proses ini harus powernya lebih daripada permasalahan itu. Nah, kalau kita ukur powernya kecil, mau misalkan powernya 0 sampai 10 nih, energi Tuhan nilainya powernya 10. Permasalahan orang ini level yang dibutuhkan 7 untuk menyelesaikan. Terus dia datang pada orang yang levelnya 2. Bisakah orang ini menyembuhkan yang level 2? Ya nggak bisa lah. Ya butuh power yang lebih tinggi untuk bisa nyelesain yang 7 poin ini, kan hukumnya harus mengalir. Makanya kekuatan Tuhan yang paling tinggi 10 ya hanya Tuhan aja yang mampu menyembuhkan. Gitulah. Ini akhirnya tuh the point aja. Iya sudah. Berarti nanti perlu diukur ulang tuh apakah tetap besok Mystery Healer apa enggak. Soalnya yang penutup yang besok udah dibahas sekarang. Oh enggak ya? Enggak, ini kan belum detail. Spoiler tuh, spoiler. Sengaja banget bikin kepo orang. Ya sudah. Oke. Ya intinya seperti itu ya Triki. Ya kenapa kita harus bertumbuh, karena ya Tuhan itu terbuka untuk ke semua, cuman tergantung manusianya yang seberapa besar mampu terhubung dan mengakses energi Tuhan itu. Tuhannya sih woles aja ya. Kalau kamu bisa 5 ya udah nih 5 gitu mungkin ya. Iya kan Tuhan itu ya tergantung permintaan aja. Kalau dia mampu dengan kapasitas besar, kenapa enggak? Tapi kalau mau 1 ya udah deh 1 aja ngalir. Jadi kecil sama besar kan tergantung keputusan kita, mau yang gede apa mau yang kecil. Sedotan apa namanya? Apa ini? Pipet. Atau mau yang ya mau yang segede pipa, mau yang segede straws, ada mau yang segede rambut atau rambut dibelah 7 itu pilihan. Ya. Kok ada yang nanya gimana cara merefill prana ya? Ada yang nanya gimana caranya merefill prana? Kita nggak bahas itu di sini. Mungkin tanya sama yang emang ahli prana aja. Oke. Ya, udah jelas bahwa proses healing adalah proses gimana kita mengisi diri kita dengan energi dan memastikan aliran energi itu cukup sehingga ada proses penyembuhan dalam diri kita. Benar ya itu ya? Dan satu lagi, jangan menciptakan blok energi negatif dalam diri kita. Ini kalau ngomong satu lagi banyak nih. Satu, healing adalah proses energi itu bisa mengalir. Yep. Energi itu bisa mengalir, syaratnya tidak ada blok. Tidak ada blok bisa diciptakan oleh orang lain. Diciptakan diri sendiri, bisa jadi kontaminasi. Bisa dari past life. Udah gitu, kalau kita mau bersihin blok, kita perlu tekanan yang kuat, energi yang besar, kapasitasnya besar, energi yang lebih tinggi. Energinya ada sebenarnya dari Tuhan, cuman tergantung kita seberapa kita mau melayakkan diri bisa mengaksesnya. Nggak perlu ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang instagramable, yang ke tempat-tempat yang ya secara berfisik ya nampak bagus, tapi secara energi belum tentu baik. Kalau bisa ya carilah tempat-tempat yang memang tempat itu benar-benar mampu memberikan energi untuk healing. Itu nanti kayaknya episode sendiri. Oh iya.
Ya. Oke. Tapi Jadi kalau- banyak kalau gitu. Kalau mau listnya. dikasih bocoran boleh. Jangan. Jadi kalau misalnya tidak disampaikan bukan karena saya udah kasih kesempatan Bunda ya. Besok kalau kita bahas tempat-tempat untuk healing. Oke. Tempat itu apa ya? Kita nggak bisa menilai tempat dari fisiknya ya, karena fisik bisa menipu dan biasanya Instagramable belum tentu menjadi tempat healing. Tempat yang kelihatannya benar-benar kayak tempat healing belum tentu juga. Tapi bisa aja tempat yang kelihatannya biasa aja punya power untuk healing. Rasanya itu memang perlu dibahas. Iya. Mungkin itu ya recapnya untuk yang sekarang ya. Dan proses mengenal diri itu sangat dibentukkan untuk proses healing. Betul. Nah, Oke, karena sudah, silakan Bunda. Kan sudah tadi. Belum, itu kan dari saya, bukan sekarang dari Bunda. Silakan Bunda bisa ada bukan kata-kata penutup ya. Recap lah versi Bunda. Wah, ini kalau versi saya gimana ya? Oke. Ya. Tuhan sudah menciptakan manusia itu sempurna. Jadi kita harus mensyukuri kita terlahir sebagai manusia. Dan Tuhan juga memberikan manusia kehendak bebas untuk menciptakan dirinya. Ya, apakah dia akan bertumbuh dengan kesadaran yang baik atau dia bertumbuh dengan karakter-karakter yang buruk dalam dirinya. Dan semuanya itu terekam pada rekaman jiwa yang akhirnya terbawa hingga saat ini. Proses menjadi lebih sehat menjadi impian semua orang. Sehat tidak hanya dari fisik saja, tapi juga dari hubungan, kemakmuran, dan tentu secara spiritual juga. Dan dengan proses sehat menjadi sehat, kualitas hidup seseorang akan menjadi lebih baik. Dan itu harapan semua orang. Kita semua juga ingin mencapainya. Tapi di sini akhirnya kita mulai dapat mengamati bahwa proses untuk menuju kualitas yang lebih baik, kita harus benar-benar mampu mengidentifikasi sumber daripada penyakit tersebut, sehingga kita bisa tepat sasaran pada saat proses penyembuhan. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan healing dengan jalan-jalan atau apapun, tapi mulai memahami apa sih yang perlu atau dilakukan untuk diri kita, atau apa yang perlu dibenahi dalam diri kita agar kita mencapai kesehatan yang paripurna. Dan untuk itu perlu pemahaman yang benar, pengetahuan yang ditambahkan, memperluas realita sehingga kita bisa lebih memahami diri kita. Jadi kenapa mengenal jati diri itu sangat penting untuk diri kita, sehingga kita akhirnya tahu bahwa setiap dimensi ini butuh perlakuan masing-masing ya. Mana yang sakit, fokusnya di mana, tentu perlakuan untuk menjadi sehat pun akan berbeda pada setiap dimensi tubuh. Nah, ujung-ujungnya ternyata untuk yang mampu menyembuhkan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi bagaimana kita mampu menyadarinya? Ya, buka diri, belajar ya. Edukasi diri kita dengan pengetahuan yang benar dan mulai mengamati diri. Akhirnya kita menyadari bahwa kita membutuhkan kekuatan Tuhan, karena sejatinya Tuhan yang menciptakan tubuh manusia, maka Tuhan pula yang mampu menyembuhkan manusia ini. Begitu kesadaran kita bertumbuh, kita lebih mengenal diri kita, kita mengenal Tuhan, maka energi Tuhan akan mengalir sangat deras dalam diri kita dan menyembuhkan diri kita.
Inilah penyembuhan paripurna yang kita dapatkan dari Sang Pencipta. Dengan proses kekuatan Tuhan mengalir pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat beruntung. Menjadi manusia yang sangat-sangat bersyukur dengan proses hidup kita. Maka mari belajar lebih mengenal jati diri kita dan terus benahi diri kita, karena sejatinya kita yang menciptakan keruwetan di dalam diri kita, blok-blok energi yang dalam diri kita, maka kita juga yang mampu membersihkan blok-blok energi dalam diri kita, sehingga kekuatan atau energi akan mengalir dengan baik, karena ada kekuatan Tuhan juga yang membantu diri kita dan membuat kita sehat lahir batin, ya, tidak hanya sehat secara berfisik, lahir batin, kemudian juga secara spiritual. Dokter Astu kok bengong? Belum selesai. Terpesona. Iya. Saya kira akan pendek, tapi ternyata panjang nih. Dan ya memang itu kalau orang bilang daging semua ya. Jadi memang ya penting banget semua yang Bunda sebutin itu. Cuman sebelum lanjut nih, sesuatu yang sebenarnya dari tadi lupa kita sampaikan ya. Kalau dalam waktu dekat ini kita akan ngadain satu event camp. Namanya Soul Camp, yang emang kebetulan tahun ini temanya adalah Fun Grow Heal. Jadi di sini kita senang-senang, kita bertumbuh, dan tentu ada proses healing juga. Cuman yang pasti bukan healing yang cuma jalan-jalan doang ya. Kita nanti healingnya urusan nanti Bunda akan yang akan pandu untuk proses ini. Tapi dan ini juga sudah 2 tahun ya kita vakum ya dengan Soul Camp. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, untuk komunitas Soul yang memang ingin ikut di proses ini bisa mulai. Ya nanti hubungin aja langsung soul.co.id/kontak, cuman untuk SDP dan keluarga ya. Iya. Sementara SDP dan keluarga. Soalnya kalau misalnya dibuka untuk umum, takutnya nanti kita perlu cari tempat lain lagi. Jadi itu oke. Mungkin bisa dilihat ininya. Videonya mau yang sudah apa nanti di akhir ya. End credit nih. Udah kayak film Marvel lah ya. Dikasih after credit scene. Ya udah. Oke. Ini saya nggak tahu sih Bunda ya. Tadi saya nyoba bikin closingnya. Cuman tadi waktu denger healing yang ngalir segitu aja, habis itu ya udah ya, tapi ya memang ya udah begitulah. Oke. Bisa dibantu. Saat kepala mulai pening, ucapan pimpinan setajam beling. Kata mereka, ku perlu pergi healing, tapi yang ku dengar hanya keliling. Apa benar melihat yang bening, pikiran benar menjadi lebih hening. Dan saat kembali tidak lagi pening atau tambah pening karena lihat rekening. Makin pusing, sebenarnya apa sih yang penting? Apakah tumbukan beban terbersihkan, tugas-tugas terselesaikan, atau cuma suatu alasan kabur dari meeting? Itu aja, dan kita lihat sama-sama videonya. Thank you untuk Soul Camp. Mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.